Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Dialah Allah yang telah menciptakan setetes demi setetes air untuk menciptakan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Lihatlah bagaimana Allah mewarnai tumbuhan yang berada di sekitar kita tanpa membutuhkan cat dinding, tanpa membutuhkan pigmen. Warna hijau pun ada yang berbeda. Ada yang hijaunya hijau muda dan ada yang hijaunya pun hijau tua. Maka siapakah yang mampu memberikan warna sedemikian rupa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dialah Allah yang telah menciptakan setetes air yang hina sehingga tercipta makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Maka bersyukurlah kita ketika kita ditakdirkan untuk menjadi manusia. Bersyukurlah kita dengan segala macam bentuk, warna dan rupa kita, karena kita adalah karya terbaik yang Allah ciptakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, salawat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perlulah kita mengupas sedikit tentang bagaimana dan kepada siapa kita bersedekah. Karena pekan lalu kita sudah membahas tentang adab bersedekah, sekarang kita perlu tahu kepada siapa kita bersedekah. Hadirin sidang yang dirahmati Allah, ayah bunda di rumah dan anak-anakku dimanapun kalian berada, sedekah yang pertama yang harus kita berikan adalah bukan sekedar nominal. Kalau kita tidak memiliki nominal uang, maka kita tidak bersedekah. Tidak. Sedekah yang paling ringan adalah sedekah dengan senyuman. Sedekah yang paling ringan adalah dengan mengambil duri yang ada di tengah jalan kemudian menyingkirkannya ke tempat yang aman sehingga saudara-saudara kita tidak terkena duri. Termasuk juga paku, yang ada di tengah jalan, termasuk juga batu yang ada di tengah jalan, maka perlu kita pinggirkan. Maka sedekah yang terbaik yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita. Saat kita mendapat gajian pertama di awal bulan ataupun di akhir bulan, coba kita praktekkan, hadirkan ayah, mama, ayah, bunda, papa, mama, aku punya uang segini untukmu semuanya. Maka tentulah kedua orang tua kita akan bertanya kepada kita, wahai anandaku, sudahkah engkau bagi untuk anak dan istrimu? Sudahkah engkau bagi untuk kebutuhan sekolah anakmu? Sudahkah engkau sisihkan untuk cicilan rumah dan mobilmu? Maka orang tua kita tentunya akan mengembalikan lagi. Tapi ingat, sesuatu yang kita sudah sedekahkan, sesuatu yang sudah kita niatkan untuk kedua orang tua kita, maka tercatat amal ibadah yang tiada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat orang tua kita tersenyum, maka rezeki kita pun akan tersenyum juga terhadap kita. Jadikan orang tuamu raja, maka rizkimu juga akan seperti raja. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kepada siapa lagi kita bersedekah? Kepada ulil kurba, orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita bisa jadi paman kita dalam keadaan tidak mampu, bibi kita dalam keadaan tidak mampu, sepupu-sepupu kita dalam keadaan tidak mampu. Jangan sampai kita di akhirat nanti dipertanyakan oleh Allah, yang Allah sudah memperingatkan kita dari awal, ku anfusikum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan gara-gara kita tidak peduli terhadap keluarga kita, terhadap keponaan kita, terhadap sepupu kita, kita diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Sehingga saat mereka tidak memiliki uang, mereka tidak memiliki kemampuan, mereka mencari uang dengan cara-cara hal yang tidak baik, maka Allah akan bertanya, kenapa engkau membiarkan keluargamu di dunia mencari uang dengan keadaan yang tidak halal, sedangkan engkau aku berikan kecukupan yang lebih. Maka jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu Allah tanyakan kepada kita. Tak ada tempat lagi untuk kita berlari dan tak ada tempat lagi untuk kita bersembunyi. Maka selanjutnya adalah kepada siapa kita bersedekah?
kepada orang miskin. Apa bedanya orang miskin dan orang fakir? Orang miskin adalah orang yang mampu berbuat, mencari kebutuhan kehidupannya, namun selalu kurang. Bisa makan hari ini, masih terpikir 2 hari lagi mau makan apa. Bisa makan pagi, terpikir siangnya mau makan apa. Bisa makan sore, terpikir malamnya mau makan apa. Sedangkan orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari rizki. Maka kalau orang miskin adalah orang yang diberikan kemampuan untuk mencari rizki namun masih kurang. Sedangkan orang fakir miskin adalah tidak mampu untuk mencari rizki dan tidak memiliki kebutuhan untuk rizkinya. Maka perlulah kita berikan. Selanjutnya kepada siapa? Ingatlah bahwa di sekitar kita ada anak yatim. Datangi, temui mereka, karena di setiap ubun-ubunnya ada pahala yang Allah hadirkan. Maka siapakah yang dianggap umatku? Siapakah yang ingin dicintai olehku? Kata Rasulullah, muliakanlah anak yatim. Karena aku juga terlahir ke dunia ini dalam keadaan yatim. Semoga di akhirat kita dikumpulkan bersama para sahabat, juga kekasih hati kita, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kekurangan dari diri saya sendiri. Hadanallah wa iyana jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.